Pak Ji pasti akan menyukai yang ini. Nona Shi, selera Anda bagus sekali. Terima kasih. Pak Chen, Anda di sini. Sampai suatu kali kebetulan, aku pergi ke kantornya sendirian. Apa yang kau lakukan? Siapa yang membiarkanmu masuk? Kajet. Apa harus kau lakukan? Kau gila? Bodoh. Binatang. Yu Guang? Seperti wanita gila, aku menghancurkan semua yang ada di ruangan yang bisa dihancurkan. Di sofa itu, pernah ada 2 orang yang paling kucintai dalam hidupku. Setelah 5 tahun bercerai, saya sedang berada di toko mewah dan bertemu mantan suami saya, Chen Yu Guang. Setelan yang dipilih istri Anda minggu lalu sudah siap. Atas terima kita. Saya yang bayar tagihan ini. Tidak usah. Ya, setelah sekian tahun, kau masih membenciku? Bagaimana mungkin saya punya waktu untuk membencinya? Saya sudah lama melupakannya. Nona Shi, sudah selesai. Terima kasih. Masuk ke mobil, saya akan mengantarmu. Tidak usah, terima kasih. Saya akan menunggu bus. Bagaimana kabarmu selama bertahun-tahun ini? Saya baik-baik saja. Masuk mobil, biarkan saya mengantarmu. Peace Community, terima kasih. Peace Community, bagaimana kamu tinggal di sana? Bukankah itu sudah lama ditinggalkan dan akan dibongkar? Kamu seorang wanita. Dan lagi, Dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya, tapi saya tahu apa yang ingin dia katakan. Peace Community, disitulah ibu saya meninggal. Ibu, Jangan mendekat. ibu tenanglah. Apa yang kau lakukan? Bisakah kau tidak menakut-nakutiku? Ya. Jangan ikuti jalan ibu. Menikahi seseorang yang terlalu mencolok akan membakar dirimu. Ibu, tolong ibu. 10 tahun yang lalu hari ini, dia menolak menghadiri pernikahan saya dengan Chen Yu Guang. Dan dari atap lantai 10, dia melompat turun. lebih baik gulung jendelanya. Kamu bisa masuk angin jika terkena angin. Jika kau merasa panas, saya akan menurunkan suhunya. Saya tidak akan sekarang, sesuai keinginanmu. Halo, Sayang, apakah kau sudah dapat bajunya? Di mana kau sekarang? sudah dapat bertemu aja mengantarnya. Apakah Ahya sudah kembali? Sudah lama tidak melihatnya. Mengapa tidak kau katakan lebih awal bahwa kau ada kumpul-kumpul tanpa mengundangku? Setelah mengenal Li Ruoxi lebih dari 10 tahun, saya belum pernah mendengarnya berbicara dengan nada seperti itu. Dulu dia pendiam dan tenang, hanya fokus pada melukis. Jangan menangis, tempatnya diberikan kepada pria bermargasun itu. Apakah engkau cuma bersembunyi dan menangis di sini? Lupakan Aye. Aku baik. Kita tak bisa kalahkan mereka. Maksudmu itu tak penting. Itu usahamu hampir setahun. Kok kau beri ke orang yang tak bisa lukis benda mati? Si bodoh tak berguna. Kau tunggu. Aye, Ini bagus. Garisnya halus. Warnanya juga bagus. Lihat lebih dekat. Aku ambil tongkat bisbol, hancurkan karya peserta itu di depan umum. Akibatnya aku dikurung di penjara remaja 3 hari karena rusak properti dan ganggu ketertiban. Memang, favoritisme mutlak bisa bikin orang lebih manusiawi. Dalam ingatanku, gadis yang selalu tunduk
cuma berani sembunyi di sudut studio dan nangis saat disakiti, sepertinya sudah terhapus oleh waktu. Cuma ketemuan kebetulan. Daripada urusan, dia balik setelah anterin aku. Ketemuan kebetulan artinya kita ditakdirkan. Salah apa traktir teman lama makan? Baiklah, stop bercanda. Jangan bahas itu dulu. Chen Yuguang tak berubah. Begitu dia putuskan sesuatu, tak ada yang bisa hentikan. Li Ruoxi pasti lebih tahu dariku. Terima kasih. Yeah. Boleh tanya? Dasi itu untuk siapa? Suamiku. Keluargamu bahagia. Aku juga sudah nikah. Gaya sama. 5 tahun lalu, engkau pendidikan tentang. Terus, setelah kejadian dulu, aku ingin tinggalkan tempat sedih ini dan mulai baru di tempat lain. Waktu pertama di AS, aku jual lukisan di jalan. Sampai suatu hari, maaf, kau baik? Kau orang Tionghoa. Lukisan ini sangat familiar. Goresannya juga familiar. Pernah lihat lukisan ini? Bisa bantu salin satu? Aku ingin yang lengkap. Lukisan ini, bukankah karya masa kuliahku? Satu karya. Kemudian aku tahu bahwa dulu dia lihat lukisanku di pameran seni internasional. Lukisan yang kau mau, dia langsung jatuh cinta dan coba berbagai cara untuk nyuruh teks, tapi semua gagal. Indah. Jiming, dia selalu datang ke tempat aku lukis, bawa makanan buatannya sendiri setelah kerja. Belum makan? Makan selagi masih hangat. Terima kasih. Saya pergi sekarang. Tapi setiap kali aku bisa menemukan dia diam-diam mengawasiku dari sudut. Tidak lama setelah itu, pada hari ulang tahunnya, aku memberikan lukisan ini sebagai hadiah kepadanya. Dia sangat menyukainya, dan hingga sekarang itu masih tergantung di dinding ruang belajar. Aku menghabiskan setengah tahun bersamanya siang dan malam, bersulang. Dia mengetahui masa laluku. Aku juga tahu bahwa dia adalah pria terkaya di Haishi. Pada waktu itu, untuk bisnis luar negeri, dia bekerja di AS. Pada ulang tahunku, dia memesan restoran dan melamarku. Ayah, apakah kau khawatir bahwa aku akan menyakitimu seperti yang dia lakukan? Percayalah padaku. Aku lebih baik darinya. Pada saat itu, kenangan semua yang dia lakukan untukku tahun ini berkelebat di pikiranku. Aku jelas tahu bahwa dia berbeda dari Chen Yuguang. Sebetulnya kau tidak perlu berpura-pura kuat di depanku. Udah bertahun-tahun. Aku hanya berharap kau baik-baik saja. Dan tidak seperti ini. Apakah kau pikir itu merendahkan bagiku untuk menjadi orang biasa yang berjuang untuk hidup? Menurutku tidak apa-apa. Nah, kau benar-benar berubah dari sebelumnya. Banyak orang mengatakan itu. Ibu, aku kembali.
Ibu, aku bertemu Chen Yuguang hari ini. Jangan marah dulu. Dia tidak bisa mengganggu putrimu. Selain itu, aku tidak akan sebodoh dulu. Lihatlah kecantikan ibu yang memukau. Aku bosan selalu melihat foto hitam putih. Musim panas masa muda. Penagih hutang menemukan rumah Chen Yuguang, berteriak dan mengancam. Pukulan yang seharusnya mendarat di wajah Chen Yuguang malah mengenai wajahku. 是也 Ibu merasa kasihan padaku dan menyuruhku tidak bergaul dengan keluarga Chen. Ya. Berapa kali sudah kukatakan padamu untuk tidak terlalu dekat dengan keluarga Chen? Kekacauan keluarga mereka. Tapi tak terduga, Ibu Chen Yuguang menyeret kakinya yang lumpuh, berlutut di depan orang tuaku, dan terus bersujud sebagai terima kasih. Sedih hati ibu saya melunak. Selama hampir 10 tahun, di meja makan kami, satu set tambahan mangkuk dan sumpit untuk Chen Yuguang sering diletakkan. Wangi sekali, Ibu, Anda udah bekerja keras. Sayang, Biarkan aku makan. tunggu sebentar. Yuguang masih di sini. Mari, ibu juga menyiapkan untukmu sesuatu. Ini untuk Ye. Pakaian baru untuk liburan, dan gaya tambahan yang muda. Terima kasih, Pak Bibi. Apa yang kamu lakukan? Mengganggu yatim piatu dan janda. Berpikir mereka mudah diganggu, ya? Ketika ibu saya tidak sibuk, dia membantu Ibu Chen mendirikan kios. Ketika seseorang mengganggu mereka langsung, dia berjuang sepenuhnya, memaki orang itu sehingga mereka tidak berani kembali. Kemudian, mereka bahkan saling memanggil saudara perempuan. Tapi tak ada yang menyangka bahwa saudara perempuan ini yang selalu penakut dan inferior, bahkan gagap saat berbicara, naik ke tempat tidur suami saudara perempuannya. Mari bercerai. Aku tidak mau apa-apa. Aku hanya mau Sulan. Ya. Lepaskan anak perempuanku. Seluruh keluarga Anda tidak baik. Sama sekali tidak ada yang baik. Dulu aku juga menangis, tapi mengucapkan kata-kata yang menusuk hati. Ibu, Yuguang tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa Anda memukul Yuguang? Setelah bercerai dengan Chen Yuguang dulu, aku membayar semua yang berkaitan dengannya. Yang tersisa, tak disangka, masih ada beberapa yang tersisa di sini. Bibi Zhang. Ya. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kita bertemu, Anda sama sekali tidak berubah. Yuguang tidak bisa membujukku, jadi kami tiba-tiba berkunjung, harap kami tidak mengganggu Anda. Aku tidak akan mengundang Anda masuk. Ada apa? Rosie tidak bermaksud apa-apa. Dia hanya ingin melihat Anda. Dia bahkan membawakan Anda hadiah. Set perawatan kulit ini adalah yang aku gunakan baru-baru ini dan sangat suka. Kebetulan kami punya set tambahan di rumah. Bukankah dulu kita bertukar hadiah? Jadi aku ingin memberikan ini kepada Anda. Harap Anda akan menyukainya. Mirip dengan yang pengasuhku gunakan. Foto ini? Anda mungkin belum melepaskannya, kan? Tidak juga.
Ini hanya selembar kertas bekas. Aku tahu. Aku tahu kau masih menyimpan dendam. Jika kau dan Yu Guang masih bersama, hari ini seharusnya pernikahan ulang tahunmu. Tentang apa yang terjadi dulu, aku juga tidak punya pilihan. Mari kami traktir kau makan. Jika kau membutuhkan bantuan dalam hidup, jangan ragu untuk memberitahu kami. Kita semua adalah teman lama, jadi jangan sungkan. Tidak. Baik. Kau tidak tahu, ketika balon udara naik, pemandangan Kapadosia sangat indah. Yu Guang, dia bahkan menyusun pemandu pribadi, khusus untuk kita berdua. Setiap kali musim dingin tiba, aku harus mengingatkannya untuk mengaplikasikannya. Terakhir kali dia mencium terlalu keras, dan itu berdarah. Kau masih belum kapok? Berhenti main-main. Aku sedang menyetir. Lihat aku. Aku lupa Ai masih di sini. Yu Guang dan aku selalu berinteraksi seperti ini. Kau tidak keberatan kan? Aku sudah terbiasa. Aku tidak menyadari sejenak. Tentu saja tidak. Dulu aku melihat kalian berguling-guling di ranjang bersama. Bagaimana aku bisa keberatan dengan adegan kecil seperti itu? Sekarang, jika ibu masih di sini, dia akan terkejut dengan betapa aku telah berubah. Bertahun-tahun lalu, ayah bertekad untuk bercerai demi Lin Sulan, hampir membuat ibu gila. Dan aku menikahi Chen Yu Guang secara diam-diam, mengambil nyawanya, langsung. Ibunya mengkhianatiku seperti itu, tapi kau bersama anaknya. Bagaimana kau bisa menatapku? Dengan melakukan ini, bagaimana kau bisa menatapku? Ibu, tenang. Yu Guang dan aku benar-benar saling mencintai. Kebahagiaanmu telah hilang. Tidak bisakah aku mengejar kebahagiaanku sendiri? Keluar. Keluar dari sini. Keluar dari sini. Keluar dari sini. Ibu, Jangan mendekat. ibu, tenang. Payan Zhao Lawen, bisakah kau berhenti menakutiku? Jangan ikuti jalanku. Dan menikahi seseorang yang terlalu mencolok. Itu akan membakarmu. Jangan. Ibu. Awalnya, aku hanya membenci ayah dan Lin Sulan karena mengkhianati ibu, memaksanya dalam waktu singkat. Dari wanita yang tak terkalahkan, menjadi istri yang cerewet atas hal-hal sepele. Kemudian, aku membenci diriku sendiri. Selama waktu itu, aku tidak pernah membenci Chen Yu Guang. Dia adalah mutiara yang tertutup debu, seorang anak dengan nasib pahit, tetapi tak berdaya untuk mengubahnya. Setelah pemakaman ibu, di waktu yang seharusnya aku sedang berbulan madu, aku pergi ke selatan sendirian dan tinggal selama sebulan. Bagaimana kalau aku ikut denganmu? Aku sangat khawatir kamu pergi sendirian. Ya, jika ada yang terjadi, kita bisa berbagi bersama. Jangan tanggung sendiri. Tidak perlu. Aku hanya ingin sendirian sebentar. Dosi, ketika aku pergi, kamu harus merawat Yu Guang dengan baik. Jangan khawatir. Pada tahun berikutnya, hubungan antara kami bertiga menjadi lebih dekat dari sebelumnya. Chen Yu Guang memperlakukan aku bahkan lebih baik. Laba pertama yang perusahaan hasilkan, dia gunakan semuanya untuk membeli set itu. Gelang batu permata yang aku sukai. Tiba, 3, 2, 1. Ulang tahunku
Dia menyalakan kembang api di seluruh kota untuk merayakannya. Wow. Selama hari-hari haidku setiap bulan, dia akan membatalkan semua rapat offline dan bekerja dari rumah bersamaku. Aku tidak pernah meragukan bahwa dia mencintaiku dalam-dalam. Sampai suatu kali kebetulan, aku pergi ke kantornya sendirian. Apa yang kau lakukan? Siapa yang membiarkanmu masuk? Kajet. Harus kau lakukan. Kau gila? Berbeda. Binatang. Yuguang, Seperti wanita gila, aku menghancurkan semua yang ada di ruangan yang bisa dihancurkan. Di sofa itu, pernah ada dua orang yang paling kucintai dalam hidupku. Li Rose, lihat aku. Mengapa kau melakukan ini padaku? Ayah, aku minta maaf. Aku tahu kita seharusnya tidak. Tetapi kita sudah jatuh cinta di luar kendali. Tolong, mari kita bersama. Oke? Sikapnya yang rendah hati dan patuh, sama seperti saat pertama kita bertemu. Dia berada di gang gelap, dikelilingi pembuli perempuan, diintimidasi dan dihina, terlihat sangat tak berdaya, dan sangat butuh perlindungan. Apa yang kau lakukan? Pada tahun yang sama, untuk melindunginya, sebagai siswa teladan aku terlibat perkelahian pertamaku dan sepenuhnya menyinggung kelompok itu. Untuk waktu lama, setelah sekolah, aku tak berani jalan sendiri di jalan kecil. Apakah kamu siap? Ya, Aku akan melemparnya. baik. 3, 2, 1. Aku juga beri dia karangan bunga pernikahan yang paling kusayang, yang melambangkan kebahagiaan. Secara pribadi menyerahkannya padanya, dengan tulus berharap dia temukan kebahagiaannya sendiri. Dan sekarang, dia berbaring di pelukan suamiku, menangis dan memohon agar kuizinkan dia bersamanya. Kapan itu mulai? Apakah itu penting? Ini perusahaan, bukan rumahmu. Bukankah itu penting? Chen Yuguang, bukankah itu penting? Kau memperlakukanku seperti anjing dan mempermainkanku. Kamu bilang ini tidak penting. Baiklah. Izinkan aku memberitahu. Pada Maret lalu, saat kau meninggalkanku dan pergi ke selatan, kita sudah bersama. Aku tidak bermaksud menyembunyikannya darimu. Hanya saya pada saat itu, ibumu baru saja meninggal, dan aku tidak ingin membuatmu sedih. Jadi, aku mengikuti keinginanmu, dan sangat enggan tinggal bersamamu. Aku sudah pada pendesa. Aku tidak ingin dia khawatir untukku lagi. Aku telah berencanakan untuk memfurahkan dan berceria dengan setelah argo peringatan ibumu. Nah, karena kau melihatnya hari ini, aku tuh akan jelaskan. Semari kita bercerai. Aku bisa mengkorbankan segalanya. Aku hanya menginginkan Rosie. Aku hanya menginginkan Sulan. Hingga saat itu, aku akhirnya sepenuhnya mengerti. Dulu saat aku berdiri di sisi Chen Yuguang, dorongan terhadap ibu begitu berat. Sebelum bercerai dengan Chen Yuguang, aku masih membuat kehebohan. Aku menggunakan ponselku untuk menangkap mereka dalam keadaan canggung di tempat tidur, mencetaknya menjadi banyak selebaran dengan teks tambahan, dan membagikannya ke setiap karyawan di perusahaannya. Di bawah gedung kantor, aku menggunakan spanduk untuk mengekspos hubungan kotor mereka. Aku melaporkan ke sekolah bahwa perilaku Li Rosie tidak pantas. Pada upacara kelulusannya, aku menyewa orang untuk memutar video kami bertiga, tertawa dan bersenang-senang di layar besar. Kenangan yang pernah kusayangi, semua menjadi senjata untuk menyerang mereka, untuk melindungi Li Rosie. Chen Yuguang akhirnya memandangku dengan benar. Chen Yuguang, kau begitu hebat
Kau bahkan berhasil mengadakan pameran seni untuknya. Rosie selalu senang ingin sperma. Dan sekarang mimpinya hampir terwujud. Ini tidak terkait dendam kita. Jangan pergi dan membuatlah masalah untuknya. Bagaimana bisa kau menyebutnya membuat masalah? Aku sudah siap. Pada saat itu, orang-orang di pameran pasti akan senang melihat karya-karya agung itu. Kau bisa coba. Apakah kau pikir aku tidak berani? Chen Yugong, aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Dan kau masih punya. Pemakaman Bukit Barat Kota Selatan, area C, baris 7 nomor 12. Jika kau masih ingin, tinggalkan tempat yang damai untuk ibumu. Jadilah lebih patuh, tanda tangani perjanjian perceraian, dan kemudian menjauhlah dariku dan Rosie. Chen Yugong, apakah kau masih manusia? Dulu saat kau dan ibumu kelaparan dan kedinginan, ibuku yang menampungmu. Tanda tangani. Kemudian menghilang. Kupersembahkan kopi ke wajah Chen Yugong. Malam itu, aku menangis di depan nisan ibuku sepanjang malam. Keesokan harinya, aku masih pergi ke kantor catatan sipil bersamanya. Namun situasinya berbeda dari yang kusangka. Chen Yugong hanya memberiku rumah tua keluarganya Di pinggiran kota utara. Ini milikmu. Aset lainnya akan digunakan untuk mengganti rugi atas kerugian yang kau sebabkan pada perusahaan. Kalau bukan karena permintaan Rosie, kau tak akan mendapat sepeser pun. Aku tak sanggup melepaskan. Bagaimana mungkin? Ayo kita makan. Aku pernah percaya bahwa balas dendam yang sengit bisa menenangkan hatiku yang sakit dan membawa ketenangan padaku. Hingga dia menunjukkan kartu terakhirnya, aku sadar bahwa aku tak bisa mengalahkan Chen Yugong. Sudah seperti ini sejak kecil. Semua kemarahan dan perjuanganku hancur di hadapannya, benar-benar terkalahkan. Kunci hati, itu adalah aku dan Li Rosie. Di masa muda, dalam surat-surat kami, kata yang paling sering muncul, melambangkan persahabatan abadi. Guru pergi ke galeri seni. Sebelum pergi ke selatan, aku masih pergi ke pameran seni Li Rosie. Dengan sisa terakhir, kerinduan yang hampir menyiksa diri, aku mempersenjatai diriku sepenuhnya. Sangat kreatif. Saat aku memasuki tempat itu, aku merasa seperti tikus yang mengintai kebahagiaan orang lain. Lihat komposisi ini. Hingga aku melihat lukisan berjudul Kunci Hati yang Kulihat. Itu adalah 2 tubuh telanjang, punggung Chen Yugong, spray milikku, dan magnolia yang kutanam. Saat itulah aku sadar bahwa dia dan Chen Yugong pertama kali berhubungan seks di tempatku, yang adalah rumahku. Apa yang terjadi dengan wanita ini? Apakah Anda butuh bantuan? Apa yang dia lakukan? Bagaimana dia bisa menggores lukisan orang lain? Dia sudah keterlaluan. Satpam, tangkap dia. Rosie, kamu baik-baik saja. Panggil polisi. Karena jumlah yang terlibat melebihi 10.000 yuan, aku dihukum 3 tahun penjara. Aku harus mengganti kerugian material
dan membayar kompensasi tekanan mental. Di penjara, aku berulang kali mencoba bunuh diri, tetapi diselamatkan secara ajaib. Setahun kemudian, karena perilaku baik, aku dibebaskan dengan syarat percobaan, tanpa memiliki apa-apa. Mas, ada tentang apa yang terjadi sebelumnya, itu kesalahan kami. Lain kali, aku akan membuat Rosie lebih hati-hati. Tidak perlu. Kalian suami istri, jadi wajar saja jika mesra. Aku hanya melihatmu dan mengingat kejadian itu dulu tanpa maksud lain. Aku baru saja pergi merias wajah. Kuharap aku tidak membuatmu menunggu terlalu cemas. Panci sudah mendidih. Makanlah. Dulu, kami bertiga suka mengumpulkan uang untuk makan hotpot bersama. Makan lebih banyak, jangan malu-malu. Hari ini saya yang bayar. Sebetulnya kalau ayah menampung kami, perutnya sensitif. Dia tidak bisa makan makanan pedas, ingat? Tidak apa-apa, perutku sekarang sangat baik. Lagi pula, tahun-tahun disiplin yang konsisten telah memulihkan tubuh dan pikiranku ke kondisi terbaik. Hei suami, Suami Aye, kamu sudah menikah? Istri, membawa anak untuk tampil di TV lebih melelahkan daripada 10 hari kerja bagiku. Ketika kamu kembali dan melihatku, kamu pasti akan bilang aku kurus. Tidak sama sekali. Ibu, ayah didekati seorang bibi hari ini, dan mereka mengobrol dengan sangat gembira. Kamu nakal, mencoba menjebak ayahmu, ya? Itu adalah seorang host yang sedang melakukan wawancara. Jangan bicara sembarangan. tunggu sampai aku kembali dan menginterogasimu dengan benar. Aye, kamu benar-benar sudah menikah? Siapa dia? Apakah dia orang sini? Jika kamu benar-benar hidup dalam kesulitan, kamu harus memberitahu kami. Yu Guang dan aku akan membantumu. Kita semua teman lama. Jangan sungkan sama sekali. Mereka mungkin tidak tahu bahwa orang terkaya di Haishi tidak akan pernah membutuhkan bantuan mereka dalam keadaan apapun. Cukup, Rosie. Kamu berbicara hari ini dengan kurang bijaksana. Jika ayah sudah menikah, memang mengapa dia masih tinggal di tempat yang kumuh itu? Lagi pula di lemari sepatu di pintu masuknya, itu tidak ada sepasang sandal pria pun. Ayah, aku tidak tahu siapa yang di ujung telepon. Tapi jika itu suamimu, membicarakanmu tinggal di tempat seperti itu, aku pikir dia belum layak. Lihat ini. Rumah ini, tidakkah kau dengar rumah ini akan dirobohkan? Aku menggunakan tanah di timur yang banyak diincar untuk bertukar dengan pengembang. Sekarang tanah ini dan rumah di atasnya sepenuhnya menjadi milikmu. Aku tahu ada kenanganmu dan ibumu di sana. Itu adalah dukungan emosionalmu. Aku tidak ingin kau kehilangannya. Rumah tua itu adalah tempat yang khusus kugunakan untuk mengenang ibuku, di mana aku kembali sendiri setiap tahun untuk tinggal beberapa hari, memasak makanan, dan berbicara dengan ibuku. Tahun ini kebetulan dilihat oleh Chen Yuguang. Yuguang, mengapa kau begitu bersemangat? Ayah sudah menikah? Bukankah kau senang untuknya? Mungkin dia bahkan sudah punya anak. Ini juga hal yang baik. Hei Ayah, lihat cepat. Itu Jiming, CEO grup G. Benar-benar muda dan berbakat, dan sangat tampan juga. Jika boleh kukatakan, Ayah, kau harus mencari seseorang seperti ini yang layak untukmu. Yang punyamu itu, jika hal-hal tidak berjalan baik, lebih baik bercerai lebih awal. Perempuan seharusnya lebih menjaga diri sendiri. Jiming memang sosok yang luar biasa dengan keterampilan kelas 1 demi wanita visi. Jika seseorang wanita menarik perhatiannya,
Dia pasti juga luar biasa. Aku penasaran seperti apa pewaris kaya yang akan dinikahi Jiming di masa depan. Ya, menurutku suamimu tidak tahu cara merawatmu, membiarkan kamu tinggal di tempat seperti ini. Sebagai teman sekelas lamamu, aku tidak kuat untuk melihatmu menderita. Ini kartu, ada uang di dalamnya, dan tidak perlu dibayar kembali. Aku ajaknya mencetor uang secara teratur. Ya, tolong terima ini. Anggap sebagai tanda kebaikan dari aku dan Yu Guang. Mengapa kau tiba-tiba memberiku uang? Beberapa hal, aku harus menebusnya padamu. Saat kita bercerai dulu, dia mengusirku seperti pengemis dan yakin aku tidak punya cara untuk menghadapinya. Sekarang kita masing-masing punya keluarga. Kau tiba-tiba memberiku uang. Apakah kau yakin aku tidak bisa menolak? Shen Yuguang, jika engkau benar-benar merasa bersalah, maka bawa ibumu bersamamu ke makam ibuku dan bersujud 100 kali. Mungkin saat itu aku akan berpikir, kau tulus? Kau... Ya, ambil kartunya. Lepaskan. Lakukan untuk dirimu sendiri. Jangan keras kepala. Chen Yuguang, kau sudah melampaui batas. Kalau begitu, biar aku antar kamu pulang. Sudah larut, kamu sendirian. ya, suruh Yu Guang mengantarmu pulang. Keselamatan pertama. Tidak perlu repot. Suamiku akan menjemputku nanti. Terima kasih untuk makanan yang kamu traktirkan padaku. Aku makan dengan baik. Terima kasih untuk makanan yang kamu traktirkan padaku. Aku makan sangat baik. Kau berbohong. Bagaimana mungkin kau sudah menikah? Dulu kau rela memberikan nyawamu untukku. Kau bilang kau sudah menikah. Jangan keras kepala, oke? Ya, aku tahu itu salahku dulu. Aku seharusnya tidak mengambil Yu Guang. Aku selalu merasa bersalah. Aku ingin menebusnya padamu. Tapi kau tidak bisa karena kau membenciku, berbohong, dan merendahkan diri sendiri. Mengapa repot-repot? Berbohong. Merendahkan diri sendiri. Apakah Anda melebih-lebihkan diri sendiri? Dengan khidmat, aku katakan lagi. Aku sudah menikah. Suamiku sangat mencintaiku. Kami sangat bahagia. Anda tidak perlu ada di sini. Bermain polisi baik, bermain polisi jahat, dan menabur perpecahan. Ayah, apa yang kau katakan? Kami sudah ke rumahmu, dan tidak ada sedikit pun aroma pria. Jujurlah, apakah kau di luar menjadi jenis yang memalukan itu? Gundik pria tua? Ayah, kau tidak boleh merendahkan diri sendiri dan merusak pernikahan orang lain. Itu tidak akan membawa kebahagiaan. Anda punya waktu luang untuk membuat spekulasi jahat yang imajinatif tentangku. Sebaliknya pedulilah pada pameranmu yang dibangun di atas plagiarisme dan manipulasi modal, dan lihat berapa lama itu bertahan. Cukup. Kau bilang kau sudah menikah. Baik. Lalu siapa sebenarnya pasanganmu? Chen Yuguang, dengarkan baik-baik. Suamiku adalah orang yang kau sebut pria terkaya di Haishi, Jiming. Chen Yuguang, dengarkan baik-baik. Suamiku adalah orang yang kau sebut pria terkaya di Haishi, Jiming. Jiming. Jiming yang mana? Pria terkaya di Haishi Jiming? Shiye, lelucon harus ada batasnya. Jiming baru kembali dan penampilan medianya. Sedikit. Bagaimana mungkin dia menikah? Benar. Sebagai keluarga terkaya, keluarga Ji selalu rendah hati. Dulu kami mengadakan pernikahan yang rendah hati dan indah di luar negeri, dan sedikit yang mengetahuinya. Tepat. Apa status keluarga Ji? Keluarga terkemuka papan atas berusia seabad. Seseorang seperti Jiming, bahkan jika dia menikah, akan menemukan sosialita papan atas yang setara status. Bukan seseorang seperti kau, adik, yang tidak punya apa-apa dan biasa saja. Status Nyonya Ji tidak semudah itu. Peniruan ini, lelucon ini,
terlalu besar. Baiklah. Ya, bahkan jika kau sudah menikah, dan pasanganmu adalah Jiming itu, bagaimana makan dia Jiming? Membiarkanmu tinggal di tempat seperti komunitas pinggan, daerah kumuh yang dijadwalkan untuk dibongkar, dan masih membuatmu membawa tas compang camping ini saat kau pergi. Aye, meskipun yang mendengarnya belum terlalu banyak, kau harus cepat menarik kembali. Aku dan Yuguang akan menganggapnya sebagai leluconmu dan tidak akan menyebarkannya. Jika masalah ini secara tidak sengaja sampai ke telinga keluarga Ji karena meniru Nyonya Ji dan merusak reputasi keluarga Ji, bagaimana mereka akan menanganimu? Konsekuensi-konsekuensi ini bisakah kau tanggung? Ibu? Bubu, Ibu di TV? Apakah ibu melihat Bubu? Apakah Bubu sangat baik dan hebat? Aku tidak bergerak-gerak. Bubu adalah yang terbaik. Dia adalah bayi kecil yang paling baik dan hebat di dunia. Jadi begitulah, akal ada pada sampai berpuak, kau juga melahirkan anak di luar nikah. Anakmu sudah sebesar ini. Kau benar-benar membuatku tidak mengenalmu sama sekali. Xiaoye, bagaimana kau bisa menjadi seperti ini? Perilaku burukmu sendiri adalah satu hal, tapi bagaimana mungkin kau melahirkan anak dengan ayah yang tidak dikenal? Seorang anak, dengan cara ini kau akan merusak hidup anak itu. Aku bukan anak kecil. Aku punya ayah. Ayah yang terbaik untuk Bubu. Ayah dan ibu paling mencintai Bubu. Teman kecil, katakan padaku, siapa nama ayahmu? Nama ayahku adalah Jiming. Shiye. Kecil hanya berbohong. Kau juga menipu anak-anak. Apakah kau tahu jika kata-katamu ini sampai ke telinga Jiming, akankah mereka membiarkan wanita asal tidak dikenal dan seorang anak mencemarkan nama baik keluarga Ji? Kau katakan ikut. Siapa yang berani menyentuh istri dan anakku? Bagaimana mungkin Jiming datang ke sini? Serak selesai, pasti Shiye dengan kata-kata omong kosongnya yang sampai ke telinganya. Yuguang, kita tidak boleh membuat Jiming salah pikir bahwa kita berkomplot dengan Shiye. Kita harus segera menarik garis yang jelas. Tuan Ji, mohon jangan salah paham. Wanita ini yang mengalami trauma bertahun-tahun lalu memiliki pikiran yang mungkin tidak normal. Benar. Jadi dia sering memiliki fantasi yang tidak realistis dan bersikeras mengatakan bahwa dia adalah istri Anda. Ya Tuan Ji, meskipun kami adalah teman masa kecil yang tumbuh bersama malam ini memang sebuah kebetulan. Dia bersikeras bahwa dia adalah istri Anda dan memang mengatakan anak itu adalah putra Anda. Bagaimanapun kami menasihatinya, dia nggak mau mendengar. Jadi kami khawatir tentang ini. Ya, anak ini yang asal-usulnya tidak jelas, bagaimana dia bisa sembarangan mengaku ayah dan menodai reputasi Tuan Ji? Meskipun kami adalah kenalan lama, kami sudah lama tidak berhubungan. Malam ini benar-benar hanya sebuah kebetulan. Benar Tuan Ji. Mereka hanya berbicara omong kosong. Jika kami takut sengaja menyinggung Anda, mohon berbesar hati dan maafkan kami, dan biarkan keduanya pergi. Berapa umurmu? Selalu membuat istriku memelukmu? Tidakkah kau tahu betapa beratnya dirimu? Jika dia lelah, aku akan meminta pertanggungjawabanmu. Ayah berbicara omong kosong, tapi ayah juga membiarkan ibu memeluknya, memalukan. Kalian berdua, izinkan saya dengan sopan memperkenalkan kepada semua orang. Ini adalah suamiku, Jiming. Kedua ini adalah Tuan Chen dan Nyonya Chen, benar? Tuan Ji, Namun, saya baru saja mendengar kalian berdua mengatakan bahwa istriku memiliki masalah mental dan mengatakan putraku adalah anak. Tidak khawatir, kami berbicara omong kosong. Kesalahpahaman yang besar. ya, Tuan Ji, kami benar-benar minta maaf. Kami benar-benar tidak tahu bahwa apa yang dikatakan Ayah benar. Mulai sekarang, jangan biarkan aku mendengar fitnah terhadap istriku dan putraku, terutama di depan mereka. Jika tidak, istri, putra, ayo pergi pulang
Ye. Chen Yuguang, apa yang kau lakukan, ini semua salahmu. Jika kau tidak bersikeras mengusir, dengan memberinya uang, kita tidak akan bertemu Jiming dan tidak akan dipermalukan. Menyalahkan aku. Siapa yang terus-menerus sarkastik? Siapa yang seperti perempuan jahat? Menunjuk anak orang lain, mengatakan itu nakal. Apakah kamu pikir kita belum mati cukup cepat? Aku adalah perempuan jahat. Chen Yuguang, kamu tepat di depan mataku, memberikan kartu kreditmu kepada wanita lain. Pernahkah kamu mempertimbangkan perasaanku? Itu kartu kreditmu. Beberapa waktu lalu ibumu sakit, memintamu uang, tapi kamu beralasan dan tidak mau memberikannya. Sekarang kamu berbalik dan memberikannya kepada wanita lain. Apa yang kamu anggap aku? Diam. Mengapa aku harus diam? Mengapa aku harus hanya berdiri dan melihat suamiku memperhatikan wanita lain? Chen Yuguang, apakah kamu punya hati? Sejak kamu masuk ke toko ini, kamu sudah terganggu. Ketika kamu mendengarnya mengatakan dia sudah menikah, bahwa dia punya suami. Kamu begitu cemas sampai hampir menggenggam telapak tanganmu. Li Rosie. Chen Yuguang, apa aku ini pada akhirnya? Kita sudah menikah selama bertahun-tahun. Apa aku ini? Kau pantas mendapatkannya. Kita sudah menikah selama bertahun-tahun. Aku ini apa? Kau pantas mendapatkannya. Dia awalnya adalah sahabat terbaikmu, tapi kau merebut posisi Nyonya Chen, memiliki sahabat berbekal yang terkepelicit. Sementara dia, betapa sengsaranya dia. Apakah kau pernah merasa kasihan padanya? Aku hanya memberinya sedikit uang, dan kau tidak tahan. Ketika dia mengetahui kebenaran dulu, betapa hancur hatinya. Aku sudah memutuskan hubungan dengannya. Tidak ada hubungan yang tersisa. Tidak bisa kau tinggalkan dia sendiri. Chen Yuguang, untuk apa kau berpura-pura begitu mesra sekarang? Dulu, kau yang pertama menyentuhku. Kau bilang tidak tahan dengan sikap putri. Yang sombongnya, kau bilang bersamaku. Lebih nyaman. Sekarang, untuk apa kau berpura-pura mesra? Li Rosie. Bagaimana kau bisa begitu jahat? Aku jahat? Untuk siapa aku melakukan ini? Sekarang Shia telah menjadi Nyonya Ji yang tak terjangkau. Apa? Apakah kau menyesal? Apakah kau merasa aku menghalangi? Minggir. Pulang sendiri. Aku akan bercerak ya. Chen Yuguang. Apa yang kau lakukan? Kau menakutiku. Bubu sedang tidur? Baru saja tertidur. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Apa yang sebenarnya salah? Kau sudah bertingkah aneh sejak pulang. Hari ini aku hanya makan dengan mereka. Hanya kami bertiga sepanjang waktu. Terbuka dan jujur. Aku tahu. Sebelum aku datang menjemputmu, tante yang membersihkan komunitas Pingan di sana menemukan ini. Itu diletakkan dengan mencolok di atas meja pintu masuk. Dia mengambil foto dan bertanya padaku, apakah perlu dibersihkan? Ini aku hampir lupa. Karena mereka ingin memberikannya. Mengapa aku tidak mengambilnya? Sempurna. Tante Ming baru-baru ini mengatakan bahwa produk perawatan kulit yang dia gunakan sebelumnya sudah habis. Aku lihat dia cukup suka merek itu, jadi sempurna untuk memberikannya padanya. Gunakan dengan sebaik-baiknya. Selain itu, aku juga membelikanmu hadiah. Tahu. Lihat. Biarkan aku membantumu memakainya. Lihat apakah kau suka. Ini cukup bagus. Ini pas. Selera saya memang bagus. Siapa yang peduli dengan ini? Tidak sama sekali. Kalau begitu, saya akan mengembalikannya saja.
Sayang, biar aku bantu kamu mandi malam ini. Sayang, biar aku bantu kamu mandi malam ini. Aku akan membantumu mencucinya hingga bersih, hampir terkotori oleh sesuatu yang kotor. Pak Ji sendiri yang mengambil tanggung jawab untuk memeriksa sisa-sisa secara pribadi. Harus memeriksa sendiri untuk memastikan tidak ada kesalahan. Lalu, jika inspeksi gagal, bagaimana Pak Ji akan menanganinya? Gagal, maka kita hanya bisa mencuci berulang-ulang sampai buji saya penuh dengan aroma saya. Ah ya, apa tempat saya? Di hatimu? CEO besar kita, Pak Ji, merencanakan dan mendominasi di dunia bisnis, tegas dan kejam. Namun dalam cinta, dia masih seperti anak hijau, selalu khawatir tentang untung rugi. Proyek dalam bisnis, jika hilang dapat dimulai kembali, jika rugi dapat diperoleh kembali, tapi hanya ada satu kamu. Siye, aku tidak boleh membuat kesalahan dan tidak mampu menanggungnya. Bodoh. Halo Bibi Zo. Nyonya, maaf mengganggu Anda pagi-pagi. Pagi ini, saya datang seperti biasa untuk membersihkan. Di tanah di depan pintu Anda, ada tumpukan puntung rokok yang besar, padat dan banyak. Saya pikir saya harus memberitahu Anda. Di lorong, ada bau asap yang kuat, bercampur dengan bau alkohol, hampir membuat saya pingsan. Saya sudah memeriksa kunci pintu baik-baik saja, dan tampaknya tidak ada orang yang telah masuk ke dalam rumah. Tapi pemanjang di bawah mengatakan, beberapa hari terakhir ini, dia selalu mendengar suara aneh bergema di lorong. Apakah Anda pikir itu bisa jadi pencuri yang mengintai? Terima kasih atas kerja keras Anda, Bibi Jo. Saya akan pergi dan memeriksa sendiri nanti. Anda bisa pulang dulu. Baik. Komunitas damai meskipun sudah tua, sejak Jiming membelinya beberapa tahun lalu, setelah dibelinya, dia telah rajin merawatnya. Dan sudah jauh lebih sedikit orang-orang yang mencurigakan. Hai, di sana. Silakan naik. Siye, sekarang apa kau puas? Chen Yuguang, kapan tepatnya kau pulang ke rumah? Berapa lama lagi kau akan terus mempermalukan diri sendiri di sini? Siye, sekarang adalah Ibu Ji yang terhormat. Tinggal di rumah besar, menikmati kekayaan yang melimpah. Kau tidak perlu berada di sini, berpura-pura peduli. Bangun! Chen Yuguang, aku adalah istrimu. Belakangan ini, kau bahkan tidak menatap mataku. Mungkinkah sumpah yang kau buat dulu padaku semuanya bohong? Apakah kau menipuku? Katakan padaku. Dulu, beraninya kau menyebutkan itu padaku? Jika bukan karena kau, wanita beracun ini, dan bagaimana kau aku bisa menyakitinya? Berulang kali, bagaimana aku bisa mengkhianatinya? Semua ini karena kau. Jangan kira aku tidak tahu. Malam itu, kau memakai piyamanya untuk merayuku. Chen Yuguang, dulu kaulah yang membuatku melakukannya. Kau berbohong. Aku akan membunuhmu. Kau berbohong. Aku akan membunuhmu. Lepaskan.
Bebaskan aku. Ibu Ji, saya sangat menyesal. Itu adalah kelalaian kami. Kami akan segera menambahkan keduanya ke daftar hitam pengunjung perumahan, melarang mereka masuk secara permanen. Ayi, dengarkan aku. Aku menyesal. Aku tidak punya waktu untuk tinggal di sini dan menonton kalian berdua berakting. Chen Yuguang dan kau Li Ruoxi, ini adalah terakhir kalinya. Aku harap mulai sekarang, kalian berdua tidak akan pernah muncul lagi dalam hidupku. Ayi, dengarkan penjelasanku. Ayi. Jadilah baik dan dengarkan di sekolah, oke? Baik. Lalu kau harus yang pertama menjemputku, oke? Baik. Little Ye. Apakah itu Shia? Saya adalah Bibi Lin. Ini adalah Ibu Yuguang. Kamu seharusnya masih ingat aku, kan? Ayo bercerai. Aku tidak menginginkan apa-apa. Aku hanya ingin Sulan. Ayi. Belakangan ini, sepertinya aku telah membangkitkan banyak masalah dengan kenalan-kenalan. Satu persatu, mereka tak mau membiarkanku sendiri. Ayo pergi. Berhenti. Apakah itu kamu? Apakah kamu yang menghasut Yuguang untuk memaksaku pergi ke ibumu yang telah meninggal dan bersujud untuk mengaku bersalah? Tunggu di mobil dengan patuh untuk ibu. Chen Yuguang, dia sebenarnya memberitahumu tentang ini? Sungguh bakti yang terpuji. Hahaha. Kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu rencanakan? Kamu lihat keluarga kita makmur, dan kamu ingin mengambil bagian. Itu semua baik-baik saja. Tapi kau bahkan menghasut anakku untuk memaksaku mengakui kepada ibumu. Aku beritahumu, dulu ayahmu lah yang memaksaku bersamanya. Sebagai wanita lemah, apalagi yang bisa kulakukan selain menggenggam satu-satunya tali penyelamat? Siapa yang tidak punya kesulitan sendiri? Tidakkah kau pikir begitu? Tapi bagaimana denganmu? Kau seperti ibumu yang telah meninggal, sama-sama munafik. Dia bilang padaku dulu, betapa dia peduli padaku, tapi saat dia memukulku, di kepala, dia tidak ragu sama sekali. Semua ini adalah perbuatannya sendiri. Dia pantas mati muda. Kupikir setelah bertahun-tahun, Hatiku sekeras batu, dan aku bisa mengabaikan kata-kata kotor ini. Tak terduga, aku masih terguncang oleh wanita di depaniku dengan wajah yang terdistorsi, yang memfitnah ibuku dan menyalakan amarah besar. Api ini membakar nalarku, membuat ujung jariku dingin. apa yang kau lakukan? Apa yang kau inginkan? Di siang bolong, masih mau memukul orang? Lin Sulan, kau lebih disukai saat kau tidak banyak bicara dulu. Jika ayahku tidak mati muda, melihatmu seperti ini sekarang, dia mungkin sudah cari yang lain. Apa yang kau katakan? Berani. Kau bicara seperti itu? Pukul. Apa yang kau lakukan? Kau benar-benar memukulku? Aku beritahumu, aku akan menuntutmu di pengadilan. Kau tunggu. Jika kau perlu menuntut kami, kau bisa telepon nomor di kartu nama. Sehingga Sir Kim akan hubungi kamu langsung untuk diskusi denganmu. Ibu, siapa wanita aneh ini? Bubu pergi ke sekolah dulu. Setelah sekolah, ibu akan jemput dulu. Oke? Baik. Jalan. Kau berhenti. Berhenti. Sampai jumpa, Guru. Sampai jumpa, sampai besok.
Hei, Mama Bubu, biasanya kau datang paling awal, bukan? Kenapa hari ini belum datang? Bagus. Bubu, ibumu terlambat di perjalanan. Mari tunggu di sini sebentar, oke? Bubu akan menunggu di sini dengan patuh. Bagus, bagus sekali. Hei, anak-anak jangan bertengkar sendiri. Bubu, Hei, kau, nenek aneh, mengapa kau di sini? Bubu, ibumu memintaku menjemputmu. Biarkan aku membawamu ke suatu tempat. Dan aku ingin menunggu di sini untuk ibu. Bawa dia ke sini. Lepaskan aku, kau orang jahat. Ada apa dengan mobilnya? Sudah diperiksa selama 10 menit, tetapi belum ditemukan masalah. Sepertinya ada masalah dengan pipa pendingin. Secara spesifik, mungkin perlu diperiksa di bengkel Pak S. Bagaimana kalau ini Warwick Advisors dan mistake untuk membawamu? Tidak perlu. Aku akan naik taksi sendiri. Guru Bubu, Kabar buruk Ibu Bubu. Bubu hilang. apa? Kemana kita pergi? Kau akan tahu saat kita sampai. Kau pasti sudah pernah ke sana. Ibu menerima lokasiku. Jadi dia seharusnya segera datang. Bubu tidak takut. Rencana penjahat tidak akan pernah berhasil. Mengapa Jiming belum datang? Apakah orang-orang sudah siap? Para saudara semua sudah siap. Hanya menunggu perintahmu, Nyonya. Ini lokasi yang dikirim Bubu. Sepertinya dia tidak dalam bahaya langsung. Lokasi Bubu udah disinkronkan ke kamu. Bawa orang-orang langsung nanti. Baik, Kak. Pergi ke lokasi ini. Cepat. Berani menyentuh anakku, Jiming? Kau sudah bosan hidup. Ayo, jangan bergerak. Kemarilah. Kita sudah sampai, ini dia. Bagaimana bisa di sini? Lepaskan aku! Ibu membawaku ke sini untuk melihat nenek. Aku ingat, mengapa membawaku ke sini? Aku memperingatkanmu, menculik anak-anak adalah ilegal. Jangan khawatir. Aku hanya membawamu untuk melihat nenekmu agar kau bisa memberikan dupa untuknya. Kau begitu baik, aku tidak percaya padamu. Kau pasti orang jahat. Diam. Sangat berisik. Tutup mulutnya untukku. Baik. Diam. Pergi. Kakak, tidak akan menyangka kita akan bertemu begitu cepat. Hari ini, aku telah membawa cucumu yang paling kamu sayangi. Bubu, ayo, kemarilah dan bersujud kepada nenekmu. Aku tidak akan bersujud. Bajingan, seperti Shea, kau bukan orang yang mudah. Seret dia ke sini. Bersujud. Buat dia bersujud. Berani-beraninya kau menggangguku. Di depan nenekku, nenekku akan membuatmu membayar. Hahaha. Nenekmu sih tidak berguna itu, apalagi mengganggumu. Bahkan jika aku menggali kuburnya, apa yang bisa dia lakukan padaku? Oh, hidup dia tidak bisa menjaga prianya. Mati dia masih sih tidak berguna. Jangan kau hina nenekku. Bersujud, sampai aku puas. Setelah kau bersujud, aku akan memindahkan kakak tuaku ke tempat lain. Aku ingin putrinya Shea
tidak pernah menemukan ibunya. Buat dia bersujud. Tahan dia. Buat dia bersujud. Bukankah kau ingin uangnya? Berlutut. Ibu ya ayah, mengapa kalian belum datang? Orang jahat ini sedang menggangguku dan nenek. Kami tidak bisa bertahan lebih lama. Bubu. Aku bersedia bersujud kepada nenekku, tapi tidak dipaksa olehmu. Baik. Kau punya nyali. Bagaimana jika aku menggali kubur nenekmu? Hah? Kesabaranku terbatas. Sudah memutuskan bersujud atau tidak? Baik. Sepertinya Shenik Svanggaan lebih penting daripada nenek. Jangan sentuh nenekku. Aku akan bersujud. Hahaha. Kau anak kecil nakal. Aku masih bisa menanganimu. Bubu. Ibu. Binatang. Membuat ibu ketakutan setengah mati. Ibu, jangan khawatir. Bubu tidak terluka. Pintar dan berani, seperti yang diharapkan dari anakku. Bagaimana kau tahu kami di sini? Tentu saja, aku mengirim pesan kepada ibu. Pesannya, kau si bodoh besar. Maaf Nyonya Ji, kami terlambat. Tangkap Lin Sulan. Bawa mereka berdua ke kantor polisi. Aku akan menerima hukuman. Tunggu. Karena kamu begitu peduli pada ibuku, maka di depan nisannya, membungkuk dan minta maaf dengan baik. Silakan. Jangan mendekat. Lepaskan aku. Siye, suruh orang-orangmu melepaskanku. Kalau aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu kalah jumlah sekarang, dan kamu masih berani mengancamku? Kamu bajingan kecil. Kamu sama seperti ibumu, sama-sama wanita. Jika bukan karena kamu, ibuku tidak akan mati karena kesedihan. Beraninya kamu menyandera cucunya dan mengkritiknya di depannya. Bajingan kecil, aku akan pergi ke kantor polisi untuk melaporkanmu atas pelecehan lansia. Siapa yang bisa membuktikan bahwa lukamu disebabkan olehku? Kakame. Bersihkan tanganmu. Kotor. Terima kasih, suami. Ibu, maaf. Saya telah mengganggu ketenanganmu. Saya akan datang lain hari untuk menemuimu dengan baik. Ayo pergi. Bawa dia pergi. Lepaskan saya. Lepaskan saya. Saya berbicara padamu. Kau dengar? Mengapa Anda menangkap saya? Yang seharusnya ditangkap adalah dia. Wanita inilah. Kau. Dia menyiksa saya. Dia menyakiti orang tua. Anda tahu itu? Anda seharusnya menangkap dia. Lihat ini. Semua luka di tubuh saya. Semuanya disebabkan oleh dia. Polisi. Nenek jahat itu berbohong. Kau bajingan kecil. Aku akan menyuruh seseorang mengurusmu saat aku keluar. Polisi. Wanita ini menculik anak saya dari taman kanak-kanak dan diam-diam membawanya ke makam ibuku, memaksanya berlutut. Ini telah menyebabkan efek psikologis yang sangat buruk pada anak. Bagus, kami mengerti situasinya. Terima kasih atas kerjasamanya. Polisi, hei, Anda buta? Atau Anda tuli? Saya sudah bilang lepaskan saya. Kau dengar? Apakah Anda tahu siapa anak saya? Saat anak saya datang, saya akan membuat setiap dari kalian sangat menyesal. Baiklah. Penculikan anak dan berani mengancam polisi?
Apakah Anda ingin menambah kejahatan Anda? Saya tidak menculik anak. Saya hanya ingin membawanya untuk berlutut di makam neneknya. Apakah itu salah? Polisi? Yu Guang, cepat. Kau buru-buru. Dan suruh mereka melepas ini untukku. Lihat si para pelayan publik yang disebut-sebut ini. Oh, seperti itulah cara mereka membuli saya. Katakan sesuatu untukku. Biarkan saya. Hei! Ibu, dulu dengan Paman Shi, saya pura-pura tidak tahu. Ibu Xie didorong sampai mati olehmu, dan kau mengaduk-aduk masalah. Dalam gelap, saya buat tahan juga. Sekarang bahkan kau menculik anak Xie. Kenapa kau ingin saya mati? Ibu Su ini semua untuk kebaikanmu sendiri. Saya tidak menculiknya. Saya hanya ingin memberinya pelajaran. Tapi mereka sebenarnya ingin saya... Park Chen, masalah ini, kami tak akan biarkan begitu saja. Kata General Manager Ji, siapapun yang mengancam nyonya dan nyawa tuan muda, kami tak akan membiarkan mereka berkeliaran dengan bebas di Haishi. Anda masih berani mengancamku? Apakah Anda bahkan ingin membunuhku? Keluarga Ji adalah warga yang taat hukum. Kalau tidak, apakah kau pikir kau akan duduk di sini tanpa cedera? Siapa kira Anda ini? Izinkan saya perkenalkan secara formal. Ini adalah orang terkaya di Haishi, istri Tenji Ming. Apa yang terkaya di Haishi? Seorang wanita yang anakku, bosan. Ya, bagaimana mungkin dia menjadi istri orang terkaya di Haishi? Berhenti bicara. Permisi, apa hukuman untuk ibuku? Kira-kira? Tergantung pada pengadilan. Putusan spesifik. Ibu, maaf aku terlambat. Bagaimana Anda terluka? Rose, Yu Guang tak ingin aku sebagai ibunya lagi. Yu Guang tak mengakuiku. Ibu, bagaimana mungkin Anda bukan hanya satu-satunya ibu Yu Guang, tetapi juga satu-satunya nenek anak itu? Anak? Apakah Anda mengatakan bahwa Anda hamil? Aku baru tahu pagi ini. Belum sempat memberitahu Anda. Yu Guang, apakah Anda dengar itu? Wakasih hamil. Yu Guang, apakah Anda dengar? Wakasih hamil. Nyonya, ini kantor polisi, bukan pasar. Tolong kecilkan suara Anda. Petugas, jika tidak ada hal lain, saya akan pergi dulu. Baik, tanda tangan di sini, dan Anda bisa pergi. Ibu, berhenti bicara untuk sementara. Tunggu sampai Yu Guang selesai menangani ini di sini. Akan tahu ada yang perlu ditangani. Dulu Asia menjalani 1,5 tahun penjara berkat kalian semua. Ini karma. Aku tak akan bisa mempertaruhkan masa depan keluarga Chen. Jika diri Anda, Wibu. Yu Guang, apakah Anda benar-benar akan menjadi anak durhaka? Yu Guang? Kembali ke sini, Yu Guang. Iya. Jangan mendekati ibuku. Dan apa-apa, Bubu? Tidak apa-apa. Ya. Ibuku adalah seorang yang sederhana, wanita desa. Saya minta maaf atas apa yang dia lakukan padamu. Kau dapat mengambil tindakan hukum dan menghukumnya sesukamu. Aku tidak akan menghentikanmu. Belakangan ini aku telah memikirkannya. Aku ingin membuat mereka yang telah menyakitimu membayar harganya. Besok aku akan menceraikan Li Rosi, anak kita. Tidak akan ditanya. Kau tidak perlu menceritakan urusan keluargamu padaku. Selain itu, orang yang telah menyakitiku, termasuk kau. Aku tahu. Aku hanya menggunakan cara ini untuk menghukum diriku sendiri. Melihatmu bahagia, aku bahagia untukmu. Kita sudah menjadi orang asing. Kau tidak perlu berpura-pura menjadi anak hilang yang telah bertobat. Yang telah bertobat. Tidak ada yang peduli apakah engkau bahagia atau tidak. Bubu, ayo pergi. Aye. Terdakwa Lin Sulan dengan cara penipuan dan bujukan bermaksud mengambil anak di bawah umur dari wali. Tindakannya telah membentuk tindakan penculikan anak. Penuntutan
telah membuktikan tuduhan, mengingat bahwa terdakwa memiliki niat kriminal yang rendah dan tidak menunjukkan penyesalan terhadap ketertiban sosial yang mulia dan keamanan pribadi anak-anak, menimbulkan ancaman potensial. Menurut hukum pidana, pasal 2 nomor 2. Putusan adalah sebagai berikut, Yang Mulia. Terdakwa Lin Sulan, berawal atas penculikan anak, dihukum penjara dengan masa tetap 3 tahun. Hakim yang mulia, ibu mertuaku sudah tua dan dalam kesehatan yang buruk. Dia hanya bingung sejenak. Selain itu, aku hamil. Mungkin sesuatu yang kukatakan memancingnya. Aku mohon padamu, hanya yang mulia, pertimbangkan niat baiknya. Niat baiknya. Yu Guang, katakan sesuatu Yu Guang. Bisakah kau katakan sesuatu untuk ibu? Yu Guang. Saya mohon, pengadilan telah mendengar, tetapi hukum tidak mengizinkan keringanan tentang terdakwa. Fakta kejahatan jelas dan bukti solid, dan harus dihukum sesuai hukum. Sidang ditutup. Rosi Yu Guang. Selamatkan aku. Ibu melakukan semua ini untukmu, Yu Guang. Semua untuk keluarga kita. Semua karena kau. Semua karena kau. Apa yang kau katakan? Kau menyalahkanku. Bukankah begitu? Jika bukan karena kau dengan muka tebal memanjat ke tempat tidur ayah Syie, bagaimana mungkin dia dan aku menjadi seperti ini? Semua karena kau. Kau anak durhaka. Ibu, Yu Guang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ibu benar-benar dihukum 3 tahun. Kita harus mencoba bandingkan. Kita tidak bisa hanya diam dan menonton. Yu Guang, apakah kita pulang ke rumah? Yu Guang, ini bukan jalan pulang. Kau membawaku kemana? Katakan sesuatu, Yu Guang. Chen Yu Guang, tempat apa ini? Mengapa kau membawaku ke sini? Lepaskan aku. Itu dia. Bersihkan ini. Kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Aku mengandung anakmu. Itu darah dagingmu sendiri. Lepaskan aku. Lepaskan aku, Chen Yu Guang. Suami, aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku akan mendengarkanmu dalam segala hal mulai sekarang. Suami, jangan sakiti anak kita. Aku mohon padamu. Aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Kau akan mati mengenaskan, Chen Yu Guang. Lepaskan aku. Selamatkan anakku. Lepaskan aku. Direktur Chen, kau akhirnya kembali. Sejak kemarin, kami telah menerima surat pemutusan formal dari 7 perusahaan. Di antaranya, termasuk klien utama kami selama 5 tahun, Kiming Technology. Juga, bank menelepon dan beritahu pinjaman kuartal depan kami ditolak secara eksplisit. Rantai modal perusahaan telah benar-benar putus. Departemen Keuangan telah menghitung bahwa aset likuid perusahaan ditambah aset tetap sulit mengisi lubang ini. Kecuali kita segera menjual real estate Anda dan mencairkan ekuitas. Kalau tidak, perusahaan hanya bisa mengajukan likuidasi kebangkrutan. Pergi dari sini. Bibi, Alterak. Ibu, maafkan aku. Aku salah. Aku benar salah. Maafkan aku, ayah. Orang boleh semacam aku. Pantas ditinggalkan semua orang. Dan saya tak punya apa-apa. Maafkan aku. Maafkan aku. Maafkan aku. Aku sangat
sekali menyesal. Pneumonia parah. Demamnya belum sepenuhnya turun dan sudah 3 hari di rumah sakit, tapi tak ada yang datang menjenguk. Orang yang menyedihkan. Istirahatlah dan jangan paksa matamu. Nyonya, ada surat untuk Anda. Ini dari Tuan Chen Yuguang. Apakah Anda tidak akan membacanya? Dia tidak layak. Tuan Nyonya, apakah Anda ingin membeli lukisan? Saya lulus dari Akademi Seni. Ini suami saya. Suami saya sangat mencintai saya. Kami juga memiliki anak yang lucu. Namanya adalah... Cepat pergi. Dia dipanggil... Tuan Nyonya, apakah Anda ingin membeli lukisan? Saya lulus dari Akademi Seni. Sayang, anak Anda sangat lucu. Saya juga punya bayi. Suami saya sangat mencintai kami, tapi dia agak sibuk. Namun saat dia ada waktu, dia merawat lukisanku yang akan dipamerkan, dan jangan sampai kotor. Ibu, bibi ini bicara sangat aneh. Dia terlihat agak familiar. Apakah Anda mengenalnya? Tidak, saya tidak. Ibu, aku ingin makan tanghulu. Baiklah. Lalu ibu akan memberimu uang. Bisakah kamu pergi membelinya sendiri? Baik. Silakan pergi. Hati-hati, jangan jatuh. Jiming. Terima kasih. Terima kasih telah memberitahuku apa itu cinta sejati. Itu karena Anda layak mendapatkannya. Ibu Dian.